Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim dimanapun Anda berada? Video kali ini kita akan mengulas salah satu karakter umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah banyak hikmah yang bisa diambil. Di thumbnail video sudah jelas siapa figur yang kita jadikan objek pembelajaran di video ini. Jadi tidak kita bahas yang tidak perlu, karena fokus kita hanya mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Begitulah kira-kira ciri khas dalam tasawuf. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah terjadi peristiwa-peristiwa besar yang disebabkan perbedaan sudut pandang manusia. Dari fakta ini menjadi suatu kewajaran yang sangat lazim kalau sampai detik ini di Indonesia masih terus-menerus terjadi selisih pendapat di berbagai kalangan dan di segala bidang. Ada sebuah hadis yang menarik sebagai bahan untuk mengupas seluk-beluk sebuah peristiwa besar yang terjadi antar manusia. Hadis ini akan kita fokuskan tujuannya sebagai prinsip dasar kita berperilaku hidup di bumi, khususnya dalam lingkup hidup bermasyarakat, di mana hukum alamnya setiap tindakan tertentu pasti menghasilkan akibat yang terukur, seperti 1 tambah 1 yang hasil alamiahnya adalah 2. Hadis ini adalah informasi peristiwa akhir zaman tentang riwayat anak muda yang dibunuh Dajjal berkali-kali, yang mungkin sudah sering Anda dengar dan sudah Anda ketahui sebelumnya. Hadis ini cukup panjang, jadi kita ke inti hadisnya saja agar lebih ringkas. Dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 5229 dan hadis Muslim nomor 2938, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan ada anak muda yang mencoba melawan Dajjal, namun ia dibunuh beberapa kali. Dan di beberapa hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidak banyak melakukan aktivitas yang beresiko. Rasulullah menginformasikan bahwa di akhir zaman akan ada fitnah besar yang dapat menyebabkan orang beriman menjadi kafir dalam sesaat, sehingga di zaman itu berdiam diri lebih baik daripada terlalu banyak melakukan tindakan tertentu. Rasulullah juga memerintahkan umatnya agar mematahkan busur panah dan memukulkan pedang ke batu daripada dibuat untuk melakukan perlawanan. Hadis ini mengartikan bahwa pada masa fitnah besar ini melakukan perlawanan bukan tindakan yang tepat, karena sangat beresiko terbunuh. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi yang menantang fitnah ini justru dapat masuk dalam jurang kekafiran. Itulah kenapa Rasulullah menyarankan untuk tidak melawan. Alasan Rasulullah ini akan kita perjelas sedikit dengan bahasa yang lebih gamblang. Kalau kita analisa kembali, sebenarnya beliau ini benar-benar memperjuangkan kebenaran, bertindak di pihak yang benar, meskipun pihak yang salah tidak jelas siapa orangnya dan di mana rumahnya, karena yang salah biasanya diri kita sendiri. Setiap orang memiliki kekeliruan. Jadi yang salah dari tindakan-tindakannya adalah berjuang dengan kemarahan, emosional. Dan faktor ini selalu menimbulkan efek masalah baru di lingkup yang lebih luas. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan di hadis yang kita kutip di awal, Rasulullah sudah mengetahui hal ini dengan menyebutkan sosok yang dibunuh adalah anak muda, di mana gejolak jiwa anak muda sangat identik dengan sifat emosional dan tergesa-gesa. Dikuatkan pula dengan himbauan beliau pada umatnya, khususnya bagi anak muda agar tidak melawan karena sangat beresiko. Sebagai catatannya, tidak melawan di sini bukan berarti tidak berjuang atau tidak melakukan jihad. Lebih tepatnya, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Insya Allah pengertian jihad dalam ayat ini bisa kita bahas di video lain. Hadis Nabi ini tidak hanya berlaku pada salah satu orang saja, tapi berlaku secara universal. Dan siapa saja akan mendapatkan akibat yang sama apabila bersikap dengan emosional meskipun menyuarakan kebenaran. Kalau teman-teman tidak keberatan dengan referensi lain dari luar agama samawi, peristiwa semacam ini sudah dikabarkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Mungkin Anda pernah mendengar kisah Abhimanyu gugur dalam literatur Wiracarita Mahabharata. Dalam karya sastra ini, Abhimanyu, seorang putra mahkota, anak dari Arjuna dan Dewi Subadra, ia mati dalam perang Bharatayuddha. Sebab kematiannya sama persis dengan yang dikisahkan dalam hadis,
yaitu sebab berperang dengan emosional. Sebagai kalimat penutup, apa yang kita bahas ini menggunakan latar belakang ilmu hakikat tentang sifat-sifat alam, atau yang dikenal secara ilmiah dengan istilah kausalitas, sebab akibat yang terukur baik secara fisik maupun matematik. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi tidak mengherankan jika ada kesamaan antara karya sastra lama Mahabharata dengan hadis yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya, karena keduanya berangkat dari keilmuan yang sama, yaitu ilmu alam atau ilmu hakikat alam, di mana lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang ilmu ini ada ilmu laduni. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.